Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Kalkulus 06. Pada kesempatan kali ini akan presentasikan materi tentang turunan, di mana di sini submateri yang akan kami jelaskan terdiri dari definisi dan teorema turunan, arti geometris fungsi, rumus dasar turunan dan konsepnya, yang terakhir adalah contoh soal. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Marisa Anandari Wahyudi. Lalu ada ketiga rekan saya, yaitu Aisyarini Vanisha Aji, Diva Nashira, dan juga Niken Rahmawati. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu definisi dari turunan. Jadi, turunan atau derivatif dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Jadi, secara umum, turunan ini menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya adalah turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Nah, lalu turunan dari sebuah fungsi f adalah fungsi yang diberi lambang f aksen dan didefinisikan sebagai berikut. F aksen x atau turunan dari fungsi f merupakan lim h mendekati 0 f x plus h in fx per h dengan menganggap bahwa limitnya ada. Nah, jika f aksen x ini bisa diperoleh, maka fungsi f tersebut dikatakan dapat diturunkan atau diferensiable. F aksen x disebut turunan dari f terhadap x. Berikutnya saya akan jelaskan tentang teorema atau aturan dalam turunan. Yang pertama adalah aturan turunan fungsi konstan, di mana jika fx sama dengan k dan k merupakan konstanta, maka f aksen x atau turunannya sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah aturan turunan fungsi identitas, di mana jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Atau jika fx sama dengan x, karena a-nya itu adalah 1, maka hasil turunannya itu adalah 1. Lalu, aturan yang ketiga adalah aturan turunan fungsi aljabar, di mana jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunannya adalah a dikali n kali x pangkat n min 1. Lalu, aturan yang berikutnya, aturan yang keempat adalah aturan turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika gx sama dengan k dikali fx, maka g aksen x atau turunan dari gx adalah k dikali f aksen x. Lalu aturan yang kelima adalah aturan turunan jumlah atau selisih fungsi, di mana jika fx sama dengan ux plus vx, maka f aksen x atau turunannya adalah u aksen x ditambah dengan v aksen x. Hal ini juga berlaku untuk pengurangan atau mencari selisih fungsi. Lalu aturan yang keenam adalah aturan perkalian fungsi, di mana jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x atau turunan dari fx adalah u aksen x dikali vx dijumlahkan dengan ux dikali dengan v aksen x. Lalu yang terakhir adalah aturan turunan pembagian fungsi, di mana jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x atau turunannya adalah u aksen x dikali vx dikurangi dengan ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Untuk submateri berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari rumus dasar yang ini f aksen s sama dengan lim h mendekati 0 dari fx plus h min fx plus h, kita dapat menurunkan juga banyak rumus. Seperti misalkan turunan fungsi pangkat. Kita sering banget melihat rumus seperti ini, cuman kan ada pertanyaan, itu dari mana rumusnya? Nah, kita bisa lihat, misalkan fx-nya ini sama dengan x pangkat n. Kita bisa masukin ke rumus dasar turunan yang tadi. Kan ini sedikit aja mungkin f, kalau misalkan f plus x plus h itu jadinya x plus h pangkat n gitu kan. Nah, masukin ke sini lalu dilanjutin ke sini, bisa pakai binominal Newton, bisa pakai yang lain. Lalu dilanjut lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ada x pangkat n, ada min x pangkat n, ini bisa dicoret aja teman-teman. Lalu lanjut lagi ke atas sini. Nah, di sini kan kita lihat di semuanya ada variabel h ya. Nah, h ini bisa kita coret karena semuanya ada h gitu. Dan kalau bisa dicoret karena kan bentuknya limit, jadi boleh dicoret sama bawahnya. Nah, kalau sudah seperti ini baru boleh kita masukin h sama dengan nolnya. Kalau kita masukin ke sini, nah ini kan ini 0, ini 0, ini 0 gitu kan, habis semua, tinggal menyisakan nx pangkat n-1, maka itu rumus turunan dari fungsi pangkat itu nx n-1. Lalu ke turunan hasil kali fungsi atau kali v. Kita bisa lihat juga kalau misalkan fx-nya itu sama dengan misalnya u kali x kali v kali x. Nah, gimana cara nuruninnya? Sama aja teman-teman, kita masukin fungsi ini dulu ke rumus dasar fungsi turunan. Kita bisa lihat penjabarannya di sini di layar, ini agak panjang kalau dijelasin sampai kita melihat ke atas sini. Nah, di atas sini baru kita bisa bagi nih. Nah,
Ini kan jadi UX plus 0. Nah, ini kita bisa lihat ini substitusi dengan rumus turunan yang tadi, ini jadi V aksen. Terus ini ditambah, ini kita bisa lihat ini V ya, ini V, nggak kelihatan. Nah, yang ini tuh fungsi turunan dari U aksen. Nah, baru kita bisa dapat rumus terakhir, karena ini UX tadi plus 0 itu sama dengan UX, jadi kita bisa lihat rumus akhirnya F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. Lalu lanjut, yang contoh terakhir adalah turunan hasil bagi fungsi. Nah, sama yang kayak tadi, kalau misalkan fx-nya sama dengan ux plus vx. Kita bisa masukin lagi ke rumus dasar fungsi turunan, lalu dijabarin lagi ke bawah, lalu kita sampai menemukan hasil akhir u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Gitu. Oke, selanjutnya adalah makna geometris turunan. Turunan ini sebenarnya akan ditemukan setelah ada satu permasalahan, yaitu permasalahan geometris berupa mencari garis singgung, yang merupakan garis yang menyentuh satu kurva hanya pada satu titik. Tentunya pada kurva ini merupakan hal yang sulit untuk dicari, karena kurva itu bentuknya sangat tidak beraturan, dan garis singgungnya pada setiap titik pasti akan berbeda-beda, jadi seperti lingkarannya lebih mudah untuk dicari. Nah, terus gimana untuk mencarinya? Di sini kita memisalkan ada satu kurva Y sama dengan fx, dan ada titik P yang merupakan sebuah titik tertentu pada kurva, dan Q merupakan titik yang berdekatan dan dapat dipindah-pindahkan. Nah, kita ambil titik Q ini sangat dekat dengan titik P, sehingga jarak antara keduanya atau delta X-nya ini menjadi sangat kecil atau mendekati 0. Nah, karena mendekati 0, di sini kan kita sebenarnya karena ada dua titik, kita tuh nyari garis potong pada dua titik kan. Tetapi karena delta X yang sangat kecil atau jarak antar keduanya yang sangat kecil, kita jadi bisa menganggap bahwa P dan Q ini merupakan satu titik, dan jadi kita sama aja mencari garis singgung pada titik tersebut atau gradien pada garis tersebut. Nah, dengan menggunakan konsep limit, kita bisa mencari persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx, yang dapat ditulis sebagai d per dx sama dengan limit delta x menuju 0, fx plus delta x min fx per delta x. Nah, bagian ini kan sebenarnya merupakan rumus mencari gradien. Tapi karena delta x-nya sangat kecil, kita jadi menambahkan konsep limit juga, delta x menuju 0. Persamaan ini selanjutnya bisa digunakan untuk mencari perubahan dia terhadap perubahan x, yang dalam bidang fisika, dia ini bisa diubah-ubah, misalnya menjadi s atau menjadi v, dan x-nya bisa diubah-ubah menjadi t. Turunan itu sebenarnya mencari apa sih? Turunan itu sebenarnya adalah mencari perubahan dia terhadap perubahan x. Perkenalkan kembali, nama saya Niken Rahmawati Surantoro yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai contoh-contoh soal dari turunan. Nah, untuk contoh soal pertama merupakan soal yang mudah ya tergolongnya, yaitu bila fx sama dengan x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 2, maka turunan pertamanya adalah kita dapat menggunakan rumus sederhana, yaitu bila fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n dikali x pangkat n min 1. Lalu kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, sehingga f aksen x sama dengan 4x pangkat 4 min 1 plus 3 kali 3 dikali x pangkat 3 min 1 plus 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1 plus 1 dikali x pangkat 1 min 1 plus 0. Mengapa 0? Karena semua konstanta bila diturunkan maka hasilnya adalah 0. Lalu kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 4x pangkat 1 plus 1x pangkat 0. Karena di sini x pangkat 0 adalah 1, sehingga kita bisa menyederhanakan lebih lanjut menjadi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 4x plus 1. Sehingga kita mendapatkan turunan pertama dari fungsi yang ada di soal ini adalah 4x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 4x plus 1. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini juga cukup gampang, yaitu bila fx sama dengan x plus 2 dikali 2x plus 4, maka turunan pertamanya adalah kita dapat menggunakan dua cara, yaitu cara pertama kita dapat mengkalikan terlebih dahulu secara manual kedua perkalian tersebut dan kita turunkan. Tapi kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu langsung menggunakan rumus yang ada, yaitu bila fx sama dengan u dot v atau u kali v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v plus uv aksen. Di sini kita langsung saja menerapkan rumusnya, sehingga saya memisalkan U di sini sama dengan X plus 2 dan juga V sama dengan 2X plus 4. Lalu kita cari U aksennya sama dengan 1, sedangkan V aksennya sama dengan 2.
Lalu kita langsung masukkan saja ke rumusnya menjadi f aksen x sama dengan 1 dikali 2x plus 4 ditambah x plus 2 dikali 2. Di sini kita kalikan ke dalam kurung semuanya menjadi f aksen x sama dengan 2x plus 4 plus 2x plus 4. Lalu kita sederhanakan dengan penjumlahan sehingga hasil turunan dari fx sama dengan x plus 2 dikali 2x plus 4 adalah 4x plus 8. Lalu lanjut ke tipe soal yang ketiga. Nah, di sini sedikit berbeda dari contoh soal yang sebelumnya, di mana di sini tidak hanya variabel x saja yang diketahui, tapi juga ada variabel y. Lalu bagaimana kita dalam menurunkannya? Nah, dalam menurunkan fungsi tersebut, kita dapat menggunakan metode turunan implisit. Nah, secara implisit, kita dapat menurunkan kedua ruas terhadap x dengan menggunakan aturan lantai, dengan menganggap bahwa y adalah fungsi dari x. Nah, di sini kita juga tidak lupa dengan rumusnya, yaitu bila y sama dengan cos u, maka turunan pertama dari cos u adalah min sin u dikali turunan dalamnya, atau u aksen. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, bila cos xy kita turunkan, maka kita dapat langsung masukkan ke rumus ini, yaitu menjadi min sin xy dikali turunan dalamnya. Nah, di sini turunan dalamnya itu adalah turunan dari xy. Sedangkan xy itu kita mendapatkan turunannya menggunakan rumus perkalian, yaitu u dot v sama dengan u aksen v plus uv aksen. Nah, di sini u-nya adalah x dan v-nya adalah y, di mana u aksen sama dengan 1 dan v aksen sama dengan 1 dikali dy per dx. Nah, kenapa dy per dx? Karena dy per dx artinya adalah turunan y terhadap x. Lalu kita langsung masukkan saja ke rumus perkalian dan mendapatkan y plus x kali dy per dx. Lalu turunan dari x kuadrat adalah 2x, kita masukkan saja, sama dengan turunan dari y kuadrat adalah 2y dikali dy per dx, lalu turunan dari konstanta adalah 0. Nah, di sini kita kalikan ke dalam menjadi min y sin xy, min x sin xy, dy per dx, jangan lupa, plus 2x sama dengan 2y dy per dx. Lalu kita di sini pindah ruas dan keluarkan dy per dx untuk menemukan turunan pertamanya. Sehingga 2y dy per dx plus x sin xy, dy per dx sama dengan 2x min y sin xy. Lalu kita keluarkan dy per dx-nya dan kita pindah ruaskan 2y plus x sin xy ke kanan. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir, yaitu dy per dx sama dengan 2x min y sin xy per 2y plus x sin xy. Atau bisa kita sebutkan bahwa hasil ini merupakan hasil dari turunan pertama cos xy plus x kuadrat sama dengan y kuadrat plus 1. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.